Semua katakan, saya harus damai dengan Allah. Saudara, kenapa damai dengan Allah itu penting sekali? Ya, saudara, ada 3 unsur damai dengan Allah. Juga disebutkan di dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara, damai dengan Allah, pada kasih setiamu aku percaya. Pada kasih setiamu aku percaya. Saudara, nanti kita akan melihat ya. Dan yang kedua, damai dengan Allah itu adalah suatu keinginan kita supaya buatlah mataku bercahaya Tuhan. Sementara ini mataku gelap. Mataku selalu rabun. Mataku selalu tidak jelas. Usaha ini kebentur, usaha sana kejeglong, usaha ke sana, berusaha ke sini. Aku mengalami celaka, terbentur. Mataku ini rabun Tuhan. Tolong kasih cahaya pada mataku. Yang ketiga, saudara, pandanglah dan jawablah aku. Katakan, pandanglah aku ya Tuhan. Tangan saudara, pandanglah aku ya Tuhan. Dan jawablah aku. Saudara, ini pelajaran istimewa. Saya akan bawa saudara pada pelajaran yang penting ini. Jadi inilah damai dengan Allah. Roma pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. Mari kita akan baca, para kekasih. 1, 2. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Beri tepuk tangan bagi Dia. Ujung-ujungnya kalimat 2 terakhir, akan menerima kemuliaan Allah. Senang apa tidak? Nah, itu sebab dimulai dengan ayat yang kelima, ayat yang pertama ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Harus hidup dengan damai sejahtera dengan Allah. Supaya menghasilkan apa? Supaya menghasilkan ayat 2, menerima kemuliaan Allah. Jadi kita damai dengan Allah itu tidak mandek cuma damai aja. Lalu saya dan saudara hidup merana, hidup menderita, hidup sekeng. Hidup tidak tentu akan nasib kita. Saudara, tidak. Tetapi akan menerima kemuliaan Allah. Oh saudara, taruh dalam hati sanubari saudara. Taruh dalam memori otak saudara. Aku adalah orang yang dicanangkan oleh Tuhan untuk menerima kemuliaan Allah. Ya, saudara, sekarang aku kekurangan. Mau beli gas tidak bisa. Mau bayar sekolah anak tidak bisa. Mau ini itu selalu dipikir sampai semalaman. Harus gimana aku? Saya berkata dalam nama Yesus, malam ini engkau akan dilepaskan dari segala khawatir, dari segala keterbatasan, dari segala ketidakmampuan, bahkan dari semua kemustahilan. Dan malam ini engkau harus menerima segala janji untuk menerima kemuliaan. Saudara, 52 tahun yang lalu ketika saya dan Ibu Gembala masih belum punya anak pada waktu itu, kami masuk di kota Magelang. Berapa puluh kali saya bilang kota Magelang ini ya tidak semenyenangkan sekarang. Ketika 52 tahun yang lalu, ini desa besar banget dan gelap sekali. Jalan tak karu-karuan, ya, lubang jalan di mana-mana. Di sini kalau sudah jam 6 pada penerangan lampu jalan pada nyala. Dulu tidak, gelap sekali. Ya, saudara, dan sedikit orang, sedikit mobil, sedikit motor pada waktu itu. Semua orang jalan kaki, naik becak, naik andong. Saudara, pendek kata kota ini tidak menyenangkan sama sekali. Hati saya dan Ibu Gembala, kami merasa Tuhan,
kita harus melayani di kota yang begini miskin. Miskin loh saudara. Kota Magelang di tempo dulu itu miskin sekali. Tapi satu kali kami melihat satu visi, saya dan Ibu Gembala, kami sudah menikah. Sebelum menikah juga visinya sama, kami berdua. Dan kami melihat bahwa kota ini terang benderang. Saudara. Padahal masih gelap, ya. Lampu jam 6, jam 7 itu enggak ada lampu, mau tunggu sampai jam berapapun enggak ada yang nyala. Karena enggak ada tiangnya, ya, enggak ada lampunya. Tetapi saudara, saya mempunyai satu perspektif bahwa kota ini adalah kota harapan benar. Kota yang sungguh-sungguh akan menjanjikan keselamatan bagi penduduknya, akan makmur, akan disejahterakan oleh Tuhan. Saudara, dan itu yang membuat kami berdua begitu teguh untuk terus melanjutkan pelayanan dengan setengah mati, dengan jungkir balik, dengan segala pengorbanan. Tetapi semua yang kita usahakan itu tidak pernah sia-sia. Saya itu hanya menyampaikan firman pada beberapa puluh orang saja. Ya, kita mulai dengan 8 orang. Ya, saudara, itu saya memulai sendiri. Ya, 3 bulan saya merintis, kemudian kami menikah, dan saya bersama Ibu Gembala pindah ke sini, Jalan Jambon nomor 6. Saudara, dan kita mulai pelayanan. Di situ ada hampir 30-an orang. Jadi saya merintis 3 bulan itu menghasilkan kita kira-kira 30-35 orang. Kita kumpulkan untuk pertama kali di dalam kebaktian perdana di Jalan Jambon nomor 6, pas hari kebangkitan nasional 20 Mei 1973. Saudara, itu KKR saya yang pertama di kota Magelang. Saudara, dan saya hanya menyampaikan pada orang sedikit itu, 30-an orang. Ya saudara, bagaimana firman disampaikan pada sedikit orang bisa bergaung apa tidak? Ada hasilnya enggak? Oh, ternyata hasilnya dahsyat. Di luar ekspektasi saya, di luar doa saya. Ternyata hampir 30 orang ini saudara, mereka itu menyampaikan lagi ayat-ayatnya kepada family, kepada kenalan, ya saudara, kepada anggota gereja yang lain yang sudah undur dari Tuhan juga. Mereka mengunjunginya. Kalau bukan Roh Kudus, saya nggak bisa menggerakkan 30 orang ini. Dari mana saya bisa menggerakkan? Saya itu masih sangat muda. Umur 23 tahun. Bisa bayangkan, sangat muda. Saya dipanggil Nak Pendeta. Ya. Para kekasih, tetapi kami berdua itu sangat percaya bahwa setiap firman yang kami sampaikan itu tidak sia-sia. Tidak kembali kepada Allah dengan kosong. Seperti apa yang dituliskan dalam Yesaya pasal yang ke-57. Seperti hujan turun dan mengairi tanah yang kering. Dan menumbuhkan benih dan memberikan roti bagi orang yang lapar. Seperti salju yang turun dari langit, mengairi bumi dan memberikan makanan bagi orang-orang yang lapar. Demikianlah firman yang kusampaikan, tidak akan kembali ke sorga dengan kosong dan percuma, tetapi akan melakukan apa yang aku kehendaki. Itu saya pegang, itu saya pegang. Tidak pernah percuma ya Tuhan, orang cuma sedikit, gak apa-apa. Dulu tidak ada internet semacam sekarang, saya mau pakai cara apa? Saya cuma berkhotbah pada satu ruangan kecil saja. Saudara, itu zaman setengah mati banget. Saudara, saya kasih tahu, tetapi Roh Kudus, katakan Roh Kudus, itu seperti api yang menjalar. Wow. Kalau anak-anak Tuhan yang sedikit itu, mereka punya kesadaran, ini gereja baru dimulai oleh Nak Pendeta atau oleh Pak Pendeta, ya. Kita harus kerja juga. Saudara, kita harus kerja untuk menyampaikan firman ini kepada orang-orang yang lain. Dan itu di luar harapan saya, saudara. Mereka itu digerakkan oleh Roh Kudus bekerja. Sehingga firman yang saya sampaikan setiap hari Minggu dan hari Rabu, saudara, pada waktu itu betul-betul masuk dalam hidup mereka dan mengubah sejarah hidup mereka.
Saudara, beberapa kali saya sampaikan pada saudara, ya, kesaksian ini supaya meneguhkan saudara bahwa firman itu dahsyat. Katakan, firman itu dahsyat. Jemaat yang sekitar 30 orang ini, saudara, saya kasih tahu ya. Sebagian adalah pemulung, sebagian adalah pembantu rumah tangga, ya, saudara. Sebagian adalah penarik becak, pengayuh becak. Dan sebagian nganggur. Pernah ibu gembala tanya, kalau ibu dan bapak ini nganggur, terus makannya gimana? Apa jawab mereka? Ya kami ini ya menunggu belas kasih Tuhan saja. Coba saudara bisa bayangkan, orang hidup tidak kerja, masih muda loh, masih muda, punya anak 2, punya anak 3. Tetapi mengandalkan belas kasih Tuhan saja tanpa bekerja karena nggak ada bidang kerjaan. Mau bekerja tidak punya ijazah, tidak punya modal. Jadi diam aja sehari-hari. Saudara, kami yang mensupport nafkah mereka setiap minggu. Supaya mereka bisa makan dan supaya bisa mereka setia kepada Tuhan. Dan dalam tempo beberapa bulan saja Tuhan itu mengubah. Kalau mereka mau kerja buat Tuhan untuk memberitakan firman dan membagi firman yang mereka terima di gereja. Ya, gereja yang sangat kecil ini. Maka Tuhan memberkati mereka. Amin. Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Saudara tahu dalam beberapa bulan itu semua sejarah hidup mereka berubah. Saya bilang 100% semua keluarga dirubah oleh Tuhan. Saudara, mereka mulai meninggalkan becak mereka. Lantas mereka bikin apa? Mereka buka warung di muka rumah mereka. Saudara, ya, sebagian lagi menerima pekerjaan. Bisa mendapat pekerjaan. Sebagian yang lain lagi, saudara, mendapatkan ide dari Tuhan untuk produksi apa. Dan mengerjakan di rumah. Mensablon dan lain sebagainya. Dan menerima order banyak. Kurang dari 1 tahun, jemaat kita itu berkembang begitu hebat dan luar biasa. Keadaan ekonomi mereka sangat menanjak sekali. Saudara, ini saya cerita itu dari minus naik ke 0, dari 0 naik ke surplus. Saudara, siapa yang bikin ini? Yang berkhotbah seorang pendeta yang masih muda. Saudara, yang bikin itu semua adalah firman. Itu sebab kalau saudara dan saya saat ini, saya melayani saudara dengan firman, dan saudara begitu mantap pada pengajaran firman, saya yakinkan saudara, engkau dengan keadaan sekarang ini akan booming luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, hanya mereka yang stop konflik dengan Allah. Hanya mereka yang meneruskan konflik mereka dengan berdamai dengan Allah. Mereka inilah yang akan menjadi cikal bakal keluarga-keluarga yang berbuah dengan lebat. Keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang akan menjadi kesaksian ajaib dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang baik. Itu sebab antidot atau penangkal daripada konflik dengan Allah adalah damai dengan Allah. Katakan, saya tidak punya pilihan yang lain. Hanya berdamai dengan Allah. Supaya hidup saya tidak rekoso. Supaya hidup saya mulia. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ada 3 aspek yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pada kasih setiamu aku percaya. Ya. Dan yang kedua, buatlah mataku bercahaya. Dan yang ketiga, maksudnya pandang hatiku Tuhan, dan jawablah aku. Wow, zaman dulu loh saudara, perjanjian lama. Kita di perjanjian baru akhir zaman ini bisa baca kalimat-kalimat yang begitu mulia dan indah. Hebat ya. Ini perjanjian lama ini semua. Coba, pada kasih setiamu aku percaya. Kalimat ini kelihatannya sederhana banget. Tapi penuh dengan kuasa. Kedua, buatlah mataku bercahaya.
ingin pindah dari sejarah gelap, sejarah nggak tahu antah berantah dan tidak karu-karuan dan berantakan, menjadi sejarah dengan mata yang bercahaya. Dan yang ketiga, pandang isi hatiku dan jawablah aku ya Tuhan. Saudara, dan ini adalah pelajaran yang luar biasa. Saya ingin supaya semua saudara mengerti dengan jelas ya. Saudara, nanti bila sudah damai dengan Allah, lihatlah ya. Mari kita akan bersama membaca dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. 1, 2. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Ini luar biasa ini ya saudara. Bahwa saya dan saudara itu dikasih pintu yang terbuka. Ya, sebelumnya ada kata-kata, aku tahu apa yang kamu kerjakan. Tidak saya tulis di sini. Di atasnya aku telah membuka pintu. Itu sebab aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Coba. Jadi saya tulis nanti bila sudah damai dengan Allah, lihat, ini perjanjian hebat. Pintu-pintu akan dibuka oleh Tuhan yang tidak bisa ditutup. Saingan saudara, musuh dalam selimut saudara, musuh terang-terangan saudara, gak ada yang bisa. Mereka berani menutup, tapi mereka gak bisa menutup. Mereka berani melawan saudara, tapi mereka tidak bisa menghambat saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, utamakan damai dengan Tuhan. Maka kalau sudah damai, katakan bila saya sudah damai dengan Tuhan, Tuhan memperhatikan pelayanan saya. Ini juga pengalaman pelayanan saya dan Ibu Gembala tempo hari. Jatuh bangun tidak karu-karuan. Miskin, tidak punya uang. Tidak bisa belikan susu buat anak. Anak saya Milkah yang ada di Singapura, dan yang kedua Matthew yang setahun lebih sedikit kemudian lahir, yang sekarang ada di Jakarta. Kalau Rema sudah bisa beli, ya mau susu sapi, mau susu kuda, mau susu kambing bisa. Saudara, tapi dua anak ini sengsara. Itu jungkir balik banget. Tetapi kepada firman Tuhan, kami tidak bisa berubah. Dan Tuhan itu paling senang dengan orang yang mempunyai tekad. Bukan orang yang gampang nyeklek, gampang marah, gampang emosional, gampang mempertanyakan, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi Tuhan. Engkau cari gara-gara dengan Tuhan, bikin konflik dengan Allah. Saya itu sudah kapok bikin konflik dengan Allah. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara cepat berdamai dengan Tuhan. Katakan, saya harus cepat berdamai dengan Tuhan. Sebab saya tidak tahu kapan saya mati. Kalau saudara mati tidak damai dengan Tuhan, saudara masuk neraka. Saya dan 1000 pendeta tidak bisa mengangkat saudara keluar dari neraka dengan doa kami. Itu nonsens sama sekali. Jadi mumpung Anda masih hidup, while you are living here on earth, make this time, this place, this position on earth as this part on this side of heaven. Before you come and enter that side of heaven, when you die. That's why right now you have to be peace with God. Damai dengan Allah. You don't have any options in your life. Or you will be late if you postpone and if you linger in your own selfish and sinning living on this world.
Jadi kita tidak boleh sampai telat ketika kita masih memegang hidup dosa kita di dalam dunia. Saudara, ketika kita sadar barangkali kita sudah mati. Ketika kita mau mati, kita, Tuhan ampuni hamba, Tuhan tolong, Tuhan hamba mau bertobat, hamba mau hidup benar. Terus menghembuskan nafas terakhir. Itu sudah terlambat. Makanya waktu saya dan Anda masih bisa damai dengan Allah, maka kita harus cepat hiraukan, jangan hiraukan semua ajakan dan bisikan kawan-kawan. Banyak orang mengatakan, saya dengan kawan saya ini lebih dari saudara. Sama semua orang dia bilang kayak begitu. Bisakah Anda percaya orang ini? Saudara, kalau menganggap orang lain sebagai saudaramu, kau harus membawa dia datang kepada Kristus. Bukan kau ikut sama dia. Amin? Halo, amin apa tidak? Amin dong. Jadi saya minta supaya saudara tahu bahwa pergaulan saudara, seperti apa pergaulan saudara? Pergaulan saudara harus takut kepada Tuhan. Sehingga orang yang mau membisikin, mau mengajakin saudara, mau mensponsori saudara untuk berbuat dosa sekalipun, saudara, engkau bisa tegas kepadanya. Dan engkau akan tarik dia datang. Untuk datang kepada Tuhan dan bertobat. Sebagaimana engkau. Itu sebab pelajaran Bible study ini penting sekali, saudara. Kenapa ya Tuhan tidak menjawab doaku ya? Saudara, karena kita masih konflik dengan Tuhan. Saudara pikir kalau saudara berantem sama Tuhan, lalu Tuhan mau kasih sesuatu yang baik kepada saudara? Enggak mungkin. Itu enggak masuk akal deh. Ya, orang bodoh juga bilang, menurut aku enggak mungkin kayak begitu. Kalau kita konflik dengan Tuhan, Tuhan enggak akan kasih sama kita. Orang bodoh akan bilang begitu, saudara. Jadi kalau saya dan saudara beranggapan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, sementara kita masih konflik dan tidak damai dengan Allah, kita lebih dari orang bodoh. Mau apa lagi? Itu sebab para kekasih saya ingin mengajak semua saudara, lembutkan hati untuk saudara berdamai dengan Tuhan. Ketika saudara berdamai dengan Tuhan, maka saudara akan mendapat damai sejahtera dalam hidup saudara. Pintu sorga kembali terbuka buat saudara. Saudara boleh memandang isinya, yaitu takhta Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara boleh melihat cahaya yang seumur hidup saudara akan memberi kekuatan yang dahsyat sementara saudara belum meninggal. Sementara saya belum mati, saya menerima kekuatan yang dahsyat. Karena ada celah terbuka di sorga. Saya bisa ambil itu berkas cahaya, sinar kemuliaan dari Tuhan. Itu sebab para kekasih, saya tulis nanti, bila sudah damai dengan Allah, lihatlah begitu banyak hal yang bagus dan istimewa akan dia lakukan dalam hidup saudara. Apa yang sekarang kau tangisi, engkau akan menyeka air matamu dan engkau akan melihat bukti dari Tuhan, realita janji Allah dalam setahun ini. Dan saya pastikan saudara, perjanjian Tuhan adalah ya dan amin. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah menipu, dia tidak pernah bersilat kata, tidak. Dia tidak berbelat-belit, tidak. Dia adalah Allah yang lurus. Dia bertindak sesuai dengan kita punya hati dan kita punya tindakan yang rohani. Dia bertindak seperti itu. Ingat firman Tuhan mengatakan kepada orang yang berbelat-belit, Tuhan akan berlaku belat-belit. Saudara ngerti enggak artinya belat-belit itu gimana? Ya pokoknya enggak beres deh. Ya, enggak karu-karuan. Tetapi kepada orang yang lurus, Tuhan berbuat lurus dan baik. Saudara yang kekasih itu, sebab saya ingin menegaskan kepada saudara, di dalam Yesaya 45 ayat 1 dan ayat yang kedua, saya undang kita bangkit berdiri dan membacanya sebentar. Kita mulai dari judulnya. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Ya, 1, 2. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan.
inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara, Kores atau Cyrus, Raja Cyrus, ini salah satu dari raja-raja paling famous di dunia, salah satu. Nah, Kores ini masuk di dalam pengamatan Tuhan Allah. Sehingga walaupun dia itu orang kafir, tidak mengenal Allah Yehova pada zaman dahulu, tetapi penyembah berhala, tetapi Tuhan pakai dia. Pertanyaan besarnya, kenapa Tuhan pakai seorang penyembah berhala? Jawaban besarnya adalah karena anak-anak Tuhan tidak ada yang layak. Terus dia ambil saja siapa yang tidak layak. Sama aja aku mau pakai siapa. Kamu umat pilihan tapi kamu gak layak. Mending aku ambil orang-orang yang bukan pilihan, yang juga hidup tidak layak, tetapi aku akan panggil mereka dan aku akan sucikan mereka. Aku akan lengkapi mereka dengan tenaga dan kuasaku, sehingga mereka menjadi kesaksian yang dahsyat. Itu terjadi pada Raja Kores atau Cyrus. Saudara, jadi dari sini saya masuk kepada Cyrus ini supaya saudara tahu bahwa kalau saya nggak damai dengan Tuhan, saya akan dibuang dari hadirat Tuhan. Tuhan akan pakai siapa aja, pendek kata. Tuhan mau pilih siapapun. Walaupun penyembah berhala, Tuhan mau pakai. Saudara. Untuk mempermalukan anak-anak Tuhan. Dan janji ini janjian yang luar biasa, grandeur. Janji yang sangat dahsyat. Yang tadi kita sudah baca. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya mohon supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan sampai saudara menjadi pengikut yang gak dipakai. Saudara harus menjadi orang yang betul-betul bisa dipakai oleh Tuhan. Sedangkan Kores saja dipakai. Masa saya gak dipakai? Masa saudara gak dipakai sama Tuhan? Itu sebab saya ingin supaya semua saudara merenungkan dan menghayati janji Tuhan. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya Kores. Ya saudara. Kores, wakil manusia kafir yang mendapat anugerah agar semua pintu terbuka, palang-palang pintu dipecahkan, rantai-rantai gembok dipatahkan. Itu kepada Kores. Dia mendapatkan anugerah supaya semua pintu di muka Kores tiba-tiba menjadi otomatis terbuka di depan siapa? Kores. Makanya saudara, damai dengan Tuhan, bahkan engkau tidak usah berdoa meminta pembukaan jalan, pembukaan pintu. Kadang-kadang gak perlu saudara, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu apa yang kau butuhkan, apa yang saya butuhkan. Saudara lihat pada ilustrasi gambar ini, Jesus is the way. Yesuslah jalannya. Ya, supaya saya dan saudara bisa paham mengenai soal ini. Wahyu 3 ayat yang ke-8, pintu berkat dan jaya. Markus 16 ayat 17, 18, 19, pintu mujizat terbuka. Karena dia jalannya. Katakan, karena Yesus menjadi jalan saya, maka semua pintu yang digembok, yang dipalang, otomatis terbuka. Dalam nama Yesus. Amin.